Soal ini soalnya udah bisa kelihatan belum ya? Terlihat, Mas. Oke, makasih. Di sini soal pertama ada batang sederhana kayak gini. Di titik A di sini ada tumpuan sendi, kemudian di D ini ada tumpuan roh. Terus untuk gaya luarnya terdapat momen berlawanan arah jarum jam di titik B dan juga force ke arah titik C miring. Dan di sini pertanyaan yaitu bikinlah FBD, terus reaksi di A dan D sama gambar NFD, SFD dan BMD. Yang pertama kita seperti biasa gambar FBD-nya dulu. Kemudian untuk titik K ini karena sendi bisa nahan kedua arah, Y sama arah X. Kemudian untuk ini, yang roll ini hanya untuk bisa menahan gaya. Untuk PD-nya kayak gini. Ini untuk titik A ada RAX, RAY. Kemudian untuk TD, RDY. Kemudian ini ada momen 10 kilogram meter. Terus yang tadi tuh 50 kilogram. Bing ini dipecahkan ke komponen X sama komponen Y. 40 dan 30 kilogram. Itu untuk yang poin A. Lanjut untuk poin B. Di poin E, di B ini disita untuk mencari reaksi di titik A dan D. Nah, itu mah aku yakin kalian semua udah bisa. Tuh pakai sigma fx, sigma fx, sigma momen sama dan nol. Nanti RD sama RAY. Sini didapat RD itu 26 kilogram, RAY 14 kilogram. Nah, itu selesai untuk satu b. Kemudian lanjut untuk satu c itu diminta gambar NFD, FD, dan BMD. Nah, di sini aku pakai metode potongan. Nah, jadi ntar aku potong ini batang ini jadi tiga bagian. Gimana? Ini, terus ini, sama ini. Jadi dari A sampai sampai B, kemudian B sampai C, C sampai D. Jadi tiga kali menghitung. Oke. Kemudian dari A sampai B kita gambarkan potongannya. Di titik A ada gaya RAY sama RAX ini 14 dan 30 kilo. Kemudian sepanjang aku misalkan X. Kemudian ini VX ke bawah, MX-nya berlawanan arah jarum jam dan X ke kanan. Dengan menerapkan guys prinsip statika sigma F-nya, sigma Fx, sigma M sama 0 nanti didapat untuk gaya-gaya dalamnya. Dari ACB untuk gaya shear-nya itu 14 kilogram positif. Dan untuk gaya normalnya minus 30 kilogram berarti itu tekan ya. Kemudian untuk momennya di sini didapat persamaan ini RAX, RAY kali X. RAY kali X. Jadi untuk X-nya sama dengan 0, momennya 0. RAY kali 0, 0. Kemudian untuk ketika X-nya sama dengan 5, ntar MX-nya sama dengan Y kali 5. RAY itu 14. 14 kali 5, 70 kilogram meter. Karena jarak dari sini sampai sini tuh itu 5 meter. Dapat 70 kilogram meter. Itu selesai untuk potongan pertama. Kemudian lanjut ke potongan ini. Dari A sampai C. Ini sama seperti tadi itu potongannya digambar. Potongan digambar sampai sini. Dari ada seperti tadi 14 kilogram ke arah atas, tiap 30 kilogram ke kanan, dan di titik B ini ada momen 10 kilogram meter. Kemudian setelah itu menggunakan prinsip statika seperti biasa, ini didapatkan untuk VX, sorry, VX sama dengan 14 kilogram ini positif. Kemudian untuk normalnya ini, ini tuh negatif tekan, eh, minus 30 kilogram. Nah, kemudian untuk kesamaan momen di sini didapat 14 kilogram kali 5 tambah X. Nih, 5 tambah X kurangi 10 karena ini di sini ada momen. Jadi persamaannya 14 kali 5 tambah X kurangi 10.
Nah, kemudian dimasukkan X. Jadi ketika X-nya 0, MX sama dengan 14 kali 5 kurangi 10, didapat 60 km meter. Dan ketika X sama dengan 5, itu dimasukkan ini 140 kurangi 10, 130 km meter. Seperti itu. Untuk potongan terakhir, di sini, saya sampai D ini, itu aku lihat dari arah kanan, supaya biar nggak terlalu panjang. Oh, tadi kan ini dilihatnya dari arah kiri semua ini. Untuk ini aku lihat dari arah kanan. Di titik D ada reaksi, reaksi roll 26 kg. Terus ini digambar potongannya sepanjang dimisalkan X. Nah, jadi didapat Vx-nya sama dengan min 26 kg. Yaitu didapat dari sigma Fy sama dengan 0. Berarti kan ini kan Vx-nya ke atas nih. Berarti positif Vx. Sama tambah, ini 26 juga ke atas positif. 26 sama dengan 0. Nah, berarti Vx-nya sama dengan min 26. Nah ini, min 26. Untuk NF-nya sebenarnya 0. Ini karena nggak ada gaya yang ngalah. Ini untuk persamaan mx-nya. Mx sama dengan minus 26 kali X. Sorry, ini positif. Ini positif. Nah, udah. Positif 26 kali X. Seperti ini. Kalian 26 terus panjang X. Mau dimasukkan X ketika X sama dengan 0 ke sini, masukkan 26 0 0. Kalau X sama dengan 130. Setelah didapat data semua ini, ntar tinggal digambar aja NFD, SFD, sama BMD-nya. Jadi sampai sini nol ini. Tadi karena nggak ada gaya normalnya. Nah, kemudian ini di titik B ini agak turun dikit. Nah, tadi di titik B ada momen 10 km dan naik lagi. Ini untuk nomor satu, sebenarnya masih simpel aja kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak? Nomor satu ada yang tanyain nggak? Kalau nggak ada yang ditanyain, langsung lanjut nomor dua. Di sini nomor dua tuh soal rangka. Untuk pertanyaannya itu suruh gambar FBD, terus diminta klasifikasi ini struktur ini itu termasuk statis tentu atau tak tentu. Kemudian cari gaya di penempuh sama di setiap batang. Untuk FBD kayak gini, aku yakin kalau udah semua bisa. Ini RX, RAY, terus RAY. Itu tadi karena ini sendi, terus ini roll tadi. Nah, kemudian untuk yang B, itu minta klasifikasi apakah si struktur ini tuh tentu atau tak tentu. Jadi itu tuh caranya ini. B, B plus R sama dan 2J ini rumusnya. Jadi kalau ketika B plus R sama dan 2J, ketika Q dan kanan sama, itu tuh termasuk ke statis tentu. Jadi B itu jumlah batangnya ini, dan R tuh reaksi, reaksi di tumpuan, dan J itu J-nya itu titik kumpul. Nanti kamu hitung aja. Nanti di sini tuh aku dapat dihitung tuh batangnya ada 13. Kemudian untuk reaksinya, ini reaksi tumpuan 1, 2, 3. Apa? Ngomong-ngomong. Sama dengan J Gue udah itu jangan tadi. ada 8. Jadi 16 sama dengan 16 ini kanan kiri sama, berarti ini Mata nih cowok tuh. seperti itu. Dan lanjut ke yang poin Enggak, C, tapi kan udah itu dateng. suruh Yang minta ngajar. gaya di penumpu A sama R. Ya kalau ini pakai prinsip statika nih, sigma fx, sigma m momen, sigma fy. Ntar kamu hitung aja sendiri. Aku yakin kalian bisa ketemu RY sama RY. Sama RAX juga ini didapat 0, 20 kilonewton, 20 kilonewton. Nah ini ntar kita hapus di yang ini, yang 2D. Jadi
disuruh menghitung gaya dalam di setiap batang. Untuk menyelesaikan ini, aku sendiri pakai metode ini, titik kumpul. Dan nanti di setiap titik kumpul itu nanti diselesaikan masing-masing dari A, B, C, dan seterusnya. Kan- Ini dimulai dari titik A dulu sini, titik A. Hmm. Di titik A itu ada reaksi 20 kilonewton arah Y. Untuk arah F, F, F ini 0. Nah, terus untuk metode titik kumpul itu tuh awalnya dimisalkan kalau si gaya tuh ke arah keluar semua. Ini, RAB, RAF tuh arahnya keluar semua. Dari ini. Ini, RAB, RAF, ini ke arah keluar. Untuk asumsi pertama. Nanti kalau hasilnya minus berarti itu tuh kebalik, harusnya tekan. Kalau udah positif berarti dia udah benar, tarik. Oke, karena di sini yang diketahui itu ini gaya arah vertikalnya. Jadi aku hitung sigma F-nya dulu. Sigma F-nya sebenarnya 0. Ini 20 positif, 20 plus RAF kali 4/5. Kenapa 4/5? Karena di sini RAF kan miring nih. Terus ketinggiannya 4, eh, lebarnya 3. Untuk komponen vertikalnya kan berarti 4/5. Jadi kayak gini. Eh, Segitiganya gini. Ini 4, ini 3. Berarti di sini 5. Nah, berarti kan arah arah vertikalnya itu kan 4/5 dong. Di sini dapat 20 tambah RAF kali 4/5 sama dengan 0. Betul dia kayak gini RAF tuh. Nah, ini vertikal sama horizontalnya. Karena ini ke arah atas berarti positif. 20 tambah ini positif. RAF kali 4/5 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah diselesaikan RAF sama dengan minus 25 kilonewton. Berarti ini tandanya tekan. Berarti tadi asumsi kita pertama tuh balik. Berarti harusnya ke arah sana. Seperti itu. Oke, lanjut. Tinggal menyelesaikan ini RAB. Sima, Sima FX sama dengan 0. Berarti yang arah X apa aja? Ada RAB sama RAF yang arah sini. Komponen X-nya. Berarti RAF kali ini 3/5 tambah RAB. Saudara dapat RAB itu 15 kilonewton. Karena ini positif, jadinya dia tarik kayak gitu. Nah, tadi selesai untuk di titik A. Terus lanjut ke titik F. Nah, di titik F. Nah, tadi kan yang ini, sorry, ini. Ini kan udah didapat tekan. Jadi di sini tekan juga nih 25 kilonewton. Terus kalau ini 10 kilonewton ini gaya luarnya 10 kilonewton. Nah, terus yang tidak diketahui seperti biasa tadi diasumsikan ke arah luar dulu. Ini ada R batang FG sama batang RFB. Oke, kemudian kayak tadi nanti sigma FX sama dengan 0. Kemudian yang komponen X apa aja di sini ada RFG sama ini 25 kilonewton yang arah vertikalnya ini. Kayak tadi ini kan segitiga gini. Ini 4, ini 3, ini 5. Berarti komponen horizontalnya, sorry, komponen horizontalnya berarti 3/5. Ini 25 kali 3/5 tambah RFG. Ini positif karena ini arahnya kanan. Ini juga RFG ke kanan jadi positif. Ini dapat RFG minus 5 kilonewton. Jadinya tekan. Oke, terus habis mencari komponen X, nanti tinggal lanjut komponen Y. Komponen Y ada apa aja? Berarti ada ini 10 kilonewton. Terus sama reaksi gaya batang FB sama ini 25 kilonewton
yang arah vertikal ini. Jadi ini ke arahnya ke atas berarti 25 kali 4/5. Dia dari ini. Terus ini 10 kilonewton kan ini ke bawah. 10 kilonewton ke bawah berarti minus minus 10 kilonewton. Ini RFB juga ini ke bawah arahnya. Jadinya minus minus. Ini sebenarnya nol. Setelah dipindah ke sana jadi didapat gaya batang FB itu 10 kilonewton tarik. Jadi untuk titik F udah selesai. A, F, terus lanjut ke titik B. Di titik B, nah ini. Artinya kan RFB udah diketahui tuh. RFB itu 10 kilonewton tarik. Nah, ini RFB tarik. Nih batang FB ini. Tarik. Di ini sama ini tarik. Tarik. Terus ini 15 kilonewton juga tadi udah diketahui dari sini. A juga. Berarti ini ke arah sana. Terus untuk yang nggak diketahui, ini gaya batang BG sama BC. Karena belum diketahui, nanti kita misalkan seperti biasa ke arah luar. Dia ada dua yang nggak diketahui ini. Sama ini. Ini yang nggak diketahui. Kemudian untuk yang udah diketahui, itu ini. Ini udah tarik. Ini juga udah tarik. Nah, oke. Terus kita cari ke arah Y dulu. Untuk Y kita ada ini 10 10 kilonewton ini sama ini RBG yang komponen vertikalnya. Ini 4 3 5. Oke. Ini yang arah vertikal berarti RBG kali 4/5. Nah, untuk 10 kilonewton ini karena ke atas jadinya ini positif. Terus ini RBG kali 4/5 ini ke arah atas juga. Sini. Jadi ini positif. 10 tambah RBG kali 4/5 sebenarnya 0. Terus RBG tetap diselesaikan didapat min 12,5. Minus selesai itu lanjut ke komponen horizontalnya sigma fx sebenarnya 0. Oke. Yang komponen horizontal apa aja? Berarti ini RBC. Kemudian RBG yang arah horizontal ada ini. Ini sama ini 15 kilonewton. Oke. Kemudian kalau ini ke arah kiri itu jadinya minus 15. Terus ini ke kanan plus RBG kali 3/5. Ini tambah ini ke kanan juga RBC ke kanan tambah RBC sama 0. Terus ini yang RBG ini masuk nih. Ntar dapat RBC 22,5 tarik. Jadi kita udah nyelesain yang titik A, F sama D. Itu kurang. Terus lanjut yang ini sama ini. Terus ini analisis di titik C. Berarti di titik C yang udah diketahui apa ini. Gaya batang BC itu tarik. Tadi di itu 22,5. Nah ini 22,5. Nah, berarti yang tidak diketahui itu ini. Karena tidak diketahui dimisalkan arahnya keluar. Ini. Nah, ini udah aku tulisin di sini. Ini 22,5 keluar, ini keluar semua. Nah, ini pertama kita selesaikan yang vertikal dulu. Sigma FY sama dengan 0 karena tidak ada komponen vertikal lain, jadi RCG sama dengan 0. Terus untuk yang X, sigma FX sama dengan 0, ini min 22,5 karena ini ke arah kiri. Plus RCD ke arah kanan. Sama dengan 0. Terus diselesaikan ini RCD 22,5 kilonewton tekan, nano positif. Ya.
Kemudian ini kan, nih, aku hapus dulu bentar. Ini karena konstruksi si rangkaian ini simetris, kemudian gaya luar yang bekerja pada rangkaian ini juga simetris. Reaksi tumpuan di titik A dan juga di titik D juga simetris. Tadi didapat 20 Newton ini. Kak. Karena itu jadinya nanti gaya-gaya batang nanti juga simetris juga yang kanan dan kiri. Jadi ini tuh sama dengan sama yang ini. Kalau yang ini sama sama dan yang dan juga semuanya kayak gitu. Ini sama, ini sama. Nah, gini. Jadi kalian nggak perlu analisis titik semuanya. Itu cukup tadi A, F, B, C, G. Satu. Nah, terus ntar tinggal mungkin aja dapat. Untuk nomor 2 kayak gitu aja. Ada yang ditanyain dari nomor 2? Betul itu. Mas mau tanya Mas, Ya, kenapa? itu kan nomor 2 tumpuan bawahnya beda ya Mas? Kanan sama kiri itu kenapa tetap dihitung simetris Mas? Kenapa? Karena di sini tuh gaya luar yang bekerja pada rangka ini itu simetris, kemudian tidak ada gaya horizontal. Jadi cuma ada vertikal doang ini. Itu kan kamu hitung ntar si si reaksi tumpuan ini ntar sama ini 20. Tadi dihitung 20. Nah, ini, ini 20 RX ini 0. Nah, ini 20 ini 0. Ntar jadi dia simetris dia. Begitu Oke ada Mas, terima kasih. ada yang ditanya lagi nggak? Jadi ntar udah analisis titik itu ntar tinggal disamain aja ini RGH ntar sama ini ntar sama gitu-gitu. Dihitung semuanya. Lama soalnya. Kalau udah nggak ada yang ditanya lagi, lanjut ke nomor terakhir. Ya, ada nomor 3, ada konstruksi portal yang disupport pakai roll sama sendi di sini. Terus ada gaya luar, di sini gaya terpusat 5 kilonewton sama gaya merata 3 kilonewton per meter. Di sini diminta untuk gambar FBD, kemudian reaksi di tumpuan, kemudian momen di tumpuan sama NFD, SFD, dan juga ini BMD nih, tipe kayaknya. BMD. Pertama-tama yang A digambar FBD-nya dulu. Jadi di titik A tuh tadi karena roll, dia reaksinya cuma vertikal doang. Terus untuk yang di titik D, vertikal sama horizontal. Ini RAY, RDY, RDX. Kemudian ini 5 kilonewton, terus ini 3 kilonewton meter. Nah, terus di kalau diubah jadi gaya terpusat, jadi 3 kali ini tuh panjangnya 2 meter. Jadi 3 kali 2 jadinya 6 kilonewton. Tuh untuk FBD kayak gitu, selesai. Lanjut, yang B, itu reaksi gaya di tumpuan A dan di tumpuan D. Untuk mencari reaksi di tumpuan, kayak prinsip statika seperti biasa, nanti sigma Fx, Fy, Ma sama dengan 0. Ini di sini aku agak bahas sedikit. Sigma Fx sama dengan 0. Ini
RX, RDX sama dengan nol karena yang gaya horizontal cuma RDX doang. Gaya luarnya cuman ke arah vertikal. Ini RDX sama nol. Dan sigma moment di titik A, aku ngambilnya di sigma moment di titik A sama dengan nol. Yang menyebabkan moment di titik A itu apa aja? Pertama ini 5 kilonewton, 5 kilonewton terus lengannya berapa ini? 2 meter. Karena ini ke arah K itu menyebabkan momen searah jarum jam. Jadi di sini aku misalkan kalau searah jarum jam itu positif, positif jadinya. Oke, lanjut. Apalagi terus ini nih, akibat 6 kilonewton ini juga menyebabkan momen ketika sepanjang apa? Panjang ini. Ini dari sini sampai sini. Nah, ini panjangnya 5. Ini 6 kali 5 positif karena ini juga menyebabkan momen arah jarum jam. Hmm. Dan yang terakhir ini RDY. RDY dengan panjang lengannya yaitu ini meter. Nah, untuk RDY ini dia tuh menyebabkan momen berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini negatif. Ini negatif. RDY 6 sama dengan 0. Jadi dapat RDY itu 6,67 kilonewton. Dan terakhir sigma FY sama dengan 0. Nanti yang komponen-komponen vertikal kalian kumpulin aja. Udah ini sih. Berarti ada ini RAY, RDY 5 kilonewton sama 6 kilonewton. Ini, nih, nih. RAY ke atas positif, ini 5 ke bawah negatif, 6 juga ini ke bawah negatif, RDY-nya positif. Nih. Start. Kalau RAY ini, RDY ini, sorry, RDY ini masukin aja ke sini. Ntar didapat RAY itu 4,33 kilonewton. Jadi selesai untuk mencari reaksi di tumpuan. Jadi RAY itu 4,3 kilonewton, dan RDY itu 6,67, terus RDX ini 0. Untuk poin B itu, lanjut ke poin C. Di sini itu momen yang terjadi di tipe A dan D. Kalau ini cuman konsep aja. Jadi kan untuk tumpuan roll dan juga sendi, kedua jenis tumpuan ini tuh tidak bisa menahan momen. Yang bisa menahan momen tuh tumpuan jepit. Hmm. Nah, kalau jepit kayak gini, ini misalnya ada gaya luar. Nah, kalau gaya jepit ini ntar dia bisa menahan ke arah vertikal, horizontal, dan juga bisa menahan momen. Nah, tapi kalau untuk roll dan juga sendi, ya tuh tidak bisa. Di sini si momen di tol sama seni itu sama dengan nol. Itu untuk yang C udah selesai. Terus untuk poin terakhir diminta untuk menggambarkan NFD, SFD sama BMD. Oke. Jadi sebenarnya portal ini sama aja sama kayak batang biasa. Cuman bedanya ini kalian menghitung tiga kali, 3 batang. Jadi i- bayangkan kalian tuh ada di tengah-tengah gini. Nah, jadi ntar kalian selesaikan. Jadi pandangannya ke arah sana kayak gini. Jadi, ke arah sana. Ini pandangan kalian. Ini. Sorry. Ini. Yang pertama kalian lihat ke arah sini, batang ini satu. Kemudian setelah yang batang ini selesai,
Kemudian lanjut ke yang dua ini batang yang ini. Terakhir batang yang ini. Jadi kalian posisikan kalian tuh berada di tengah-tengah portal. Ke kiri, terus ke atas, dan terakhir yang tengah. Kanan, sorry. Oke, di sini pertama kita analisis dari titik A sampai B. Ini dari A sampai B. Hmm. Jadi di sini titik A sampai B. Di sini aku bikin ada 5 potongan. Ini potongan satu, potongan dua, tiga, empat, dan terakhir 5. Untuk pertama ada potongan dari A sampai B. Kita selesaikan. Dari A sampai B, no- NF normal force-nya minus 4,33 kilonewton. Karena ini tekan. Nih, tekan. Untuk shear force-nya 0 karena tidak ada gaya tangan sialnya, nggak ada. Jadi 0. Ini cuma ada gaya normal. Kemudian momennya juga 0. Untuk batang A selesai. Lanjut ke potongan kedua yaitu ini, BE. Jadi kita tuh lihatnya kayak gini. Dari, sorry, dari A sampai ini. Ini. Nah, jadi dari B sampai E ini ada gaya ini juga. Nah, ini. Jadi untuk normal force-nya 0. Nah, di sini nggak ada arah normalnya. Ini untuk shear-nya ini 4,33 karena ini. Jadi karena kita melihat dari batang ini sampai sini. Nah, ini shear-nya tuh dari sini. Ada tiga. Untuk momennya, momen terjadi karena si ini reaksi di A, RA kali. Ini misal ini panjangnya X. Nah, berarti momennya itu RA kali X. Oke, RA, RA itu 4,33 kali X. Dan dimasukkan ketika X-nya 0, MX-nya juga 0. Kan ini 0,33 kali 0, 0. Dan ketika X-nya 2, ketika ini X-nya 2 sampai sini, 2. X-nya 4,3 kali 2, 8,66 kilonewton meter. Ini satuannya jangan lupa. Untuk BS saya, lanjut BF. Untuk BF berarti kita lihatnya dari batang sini sampai sini. Oke. Terus misal dari S sampai potongannya tuh dimisalkan panjangnya X. Berarti NFD, sorry NFD. NX-nya sama dengan 0 karena nggak ada gaya horizontal. VX, VX ini 4,33 ke arah positif, terus ini 5 kurangi 5 karena ini 5 arah ke bawah kurang 5. Jadi VX-nya itu sebesar 0, min 0,67 kilonewton. Itu min 0,67 kilonewton. Kemudian momen MX, momennya. Jadi yang menyebabkan momen di titik ini itu apa aja? Ini RAY,
RAY, terus lengannya itu ini, berarti 2 tambah X. Terus sama ini 5 kilonewton, lengannya itu X. Jadi ini ini positif, RAY kali 2 tambah X, terus ini negatif, min 5 kali X. Nih, RAY itu 4,33 kali 2 tambah X, kemudian ini negatif 5 kali X. Hmm. Nah, kemudian bukan ketika X-nya sama dengan 0, MX sama dengan 8,66. Dan ketika X sama dengan 2, dimasukkan ke sini, itu MX sama dengan 7,32 Newton meter. Selesai. Terus di sini aku pengen lanjut lihat dari arah kanan. Jadi biar cepat langsung pindah ke sini. Ini dari D sampai C. Nanti baru baru nyelesain yang area sini. Dia kan udah baru nyelesain dari sini sampai sini. Nah, aku biar selesaiin sini, baru ntar nyelesain ini sampai sini. Ini. Ini untuk daerah sini, D sampai C, berarti untuk normal force-nya itu minus 6,67 karena ini menekan batang. Untuk Vx-nya 0, untuk momennya juga sama 0. Nih, karena Dx-nya 0, jadi Vx-nya 0, momennya juga 0. Nih, sorry, ini nih. Min 00. Tuh, kemudian terakhir, kita tinjau ini. Nah, daerah ini sampai sini. Lihat, gaya luarnya ada apa aja sih ini? Reaksinya di D. Kemudian ada juga gaya merata atau beban merata di sini. Oke. Ya, karena di sini nggak ada gaya horizontal, jadinya NX sama dengan dan Vx ini dari RDY ke atas, kan ini akibat beban terpusat, berarti 3 kali X. Nah, ini dia. Amin. Ini kok kenapa kena ke atas tapi kok minus? Jadi dia tuh kayak gini. Karena awalnya tuh kan kayak gini, sigma FY sama dan 0. Kan kalau digambarkan di potongannya dia tuh kayak gini. Kayak gini. Sini kayak reaksi di D, RDY. Sini ada beban rata. Nah, untuk fake-nya ke arah sana, ke arah sana. Nah, ini ke arah sana. Fake, MX, NX. Jadi kalau ditinjau dari arah kanan, fake-nya ke atas, MX-nya secara jarum jam, NX-nya ke kiri. Tapi kalau tinjau di arah kiri, ntar tuh fake-nya ke bawah, MX-nya berlawan arah, NX-nya ke kanan. Kayak gitu. Ini sebalikannya yang
Ini. Jadi ketika dinding dadar kanan V-nya ke atas, NF ke kiri, MF secara jam-jam. Ini sigma F-nya sama dengan 0. Berarti apa aja ini? RDY. RDY. Terus ini ke bawah. Minus 3 kali X. Ini dimisalkan X sepanjangnya. Tambah FX, tambah VX. VX ke atas sama dengan 0. Jadi positif ini. Karena ini ke atas. Berarti VS. Ini RDY sama 3X-nya pindah ke sana. Min RDY tambah 3X. Nah, jadi ini RDY-nya. Ini dia. Min tambah 3X. Jadi ntar ini gambar SMD-nya dia ntar miring. Kayak gini. Karena ada ini. Fungsi linear X. Ini masukkan ketika X sama dengan 0. Masukin sini. Berarti ntar minus 6,67 kilonewton. Dan X sama dengan 2. Masukin ke X ini. Ntar hasilnya min 0,67 kilonewton. Jadi untuk shear-nya selesai. Lanjut. Yang terakhir itu momennya. Nah, jadi momen yang berada di titik ini apa aja sih? Sigma momen sama dan 0. Terus ini karena menyebabkan batang kayak gini positif. RDY kali ini panjangnya X kali X. Nah ini karena gaya terpusat kurangi sorry sebentar nih softwarenya kayaknya error nih. Hilang 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 gambarnya. Ntar aku close dulu ntar masuk lagi. Ya, tadi maaf software PDF readernya nge-lag. Sekarang udah aman lagi. Jadi tadi udah sampai ke mencari momen ya. Ini aku kembali lagi. Itu RDY. Terus ini beban terpusat. Sorry beban rata. Di terus titik ini PX. Ini MX. Terus ini NX. Oke. Di untuk cari momen sigma momen sama dengan 0.
Terus yang mengibatkan momen di titik ini apa aja? Di titik ini nih. Jadi ini 1 RD. Nilainya positif, RDY. Karena ini ingin mengakibatkan si batang itu melengkung kayak gini, positif. Jadi kalau kalau bikin batangnya melengkung kayak gini, jatuh negatif. RDY itu ini positif. Positif kali panjangnya X kali X. Terus ini beban merata juga ini mengakibatkan momen di titik ini. Tapi ini nilainya negatif karena dia tuh seolah-olah kayak ingin mendorong batangnya bentuknya kayak gini. Ini nih, bikin kayak gini dia. Menangi besar 3 kali X. 3 kali X itu ini. Sorry. 3 kali X. Kali X ini. Terus lengannya mana? Lengannya ini. Jangan di situ. Lengannya ini. Sepanjang ini. Setengah X. Jadi 3X kali setengah X. Nah, X. Terus ini MX plus MX sama dengan 0. Nah, jadi MX sama dengan pindah ke sana. Min RDY kali X tambah 3/2 X kuadrat. Kayak gitu. Buat menentukan si momennya. Hmm. Ini ntar bentukannya dia grafik lengkung gitu. Hmm. Sorry, ini tuh yang negatif ini. Negatif. Baik, berarti ini jadinya MX sama dengan RDY kali X kurangi 3/2 X kuadrat. Ya karena ada kuadrat X kuadrat ini jadinya dia ntar bentuknya garis lengkung. Hmm. Hmm. Dimasukkan X-nya 0, masukkan ke sini, taruh MP-nya 0. Kemudian untuk ketika X sama dengan 2, nanti MX-nya 734 kilonewton meter. Nah, karena ini tuh grafik lengkung, kita cari juga titik puncaknya ya, dengan cara menurunkan si persamaan yang ini, diturunkan sama dengan 0. Karena titik puncak tuh kan gradiennya 0. Ini sama dengan 0. Nanti didapat X sama dengan 2,223. Nah, karena titik puncak si garis ini tuh ada di luar jangkauan area CF. Jadinya nilai maksnya tuh ada di ini ketika X-nya sama dengan 2, 7,34. Jadi dia tuh, nah ini kan kita tinjau dari ini sampai sini. Nah, sedangkan dia tuh si graf tuh titik puncaknya ada di sini. Nah, ada di sini misal. Nah, sedangkan kita areanya dari sini sampai sini doang. Nah, jadi maksnya ada di sini nih jadinya. Kayak gitu. Nah, kemudian dari hitungan semua tadi tinggal dimasukin aja ke sini. Ini minus, minus. Terus ini naik, turun, terus ntar
Ini turun miring gini. Ah, tadi ada yang ini. Sorry, bukan. Sorry, bukan itu. Ini. Sebenarnya gini. Ini garis lurus miring, naik. Terus ini garis lurus turun. Kemudian di sini, ini garis lengkung ini. Nah, kayak gitu. Di untuk soal UAS tahun kemarin, kayak gitu aja. Ada yang mau ditanyain dari soal UAS ini? Atau yang lain, Atika? Nanti ini jawabanku ntar aku share ke grup. Mungkin kalau udah nggak ada yang ditanyain, cukup sekian aja dari aku. Aku kembaliin ke Arif. Halo, Arif. Masih di Zoom nggak, Arif? Sepertinya Arif juga udah nggak ada respon. Mungkin udah keluar. Cukupan aja segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Salam. Mas. Terima kasih, Mas. Mas.